Selamat pagi pemirsa. Natal membawa pesan universal tentang kasih, kedamaian, dan solidaritas untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Natal menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat toleransi, mengatasi ketidakadilan sosial, dan membangun peradaban yang inklusif. Semangat Natal di berbagai daerah telah diwujudkan melalui aksi nyata, seperti membantu mereka yang terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, atau intensif membangun dialog lintas agama. Inilah Editorial Indonesia edisi Rabu 25 Desember 2024 dengan tema menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan bersama saya Gemma Tanjung. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Gemma. Sehat Mas Indra? Alhamdulillah sehat. Di hari yang sukacita ini, di hari Natal, kita akan membahas sejumlah informasi yang masih harus diupdate pada hari ini ya. Yang pertama di MI, di online ya, karena kan para dia tidak terbit ya Mas Indra. Ini mengenai pengamanan untuk Nataru ya, libur Natal dan Tahun Baru untuk pihak kepolisian. Bagaimana melihat pengamanan di tahun ini Mas Indra? Ya, di editorial Indonesia pagi ini, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tapi juga pada lingkungan hidup. Dan implementasi tema Natal ini akan dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah. Kenapa perlu kita bicarakan tentang lingkungan atau tentang aksi kemanusiaan dan ekologis? Karena kita sudah tahu sendiri bencana terjadi di mana-mana. Bencana terjadi dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Karena inilah momentum apakah kita sebagai manusia sudah benar-benar peduli dengan alam. Ataukah kita hanya tidak peduli dan kemudian akhirnya ketika bencana datang malah akan menyusahkan manusia. Terutama ketika bencana datang itu justru akan membawa dampak yang tidak baik atau dampak merugikan, terutama pada manusia yang tentu saja kekurangan, manusia yang tentu saja kelas menengah ke bawah, mereka yang paling terdampak. Nah inilah yang kita harus bersama-sama untuk menjadikan momentum perayaan Hari Keagamaan ini, momentum merefleksi diri, kita kembalikan kepada tentu saja hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dan manusia dan lingkungan. Itulah kurang lebih tema kita pada pagi ini. Apalagi untuk jangka panjang begitu ya Mas Indra ya. Baik pemirsa, kita akan simak selengkapnya editorial Indonesia edisi Rabu 25 Desember 2024 dengan tema menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan. Menguatkan kemanusiaan menjaga lingkungan. Natal bukan sekadar perayaan agama bagi umat Kristiani. Lebih dari itu, Natal menawarkan pesan universal tentang kasih, kedamaian, dan solidaritas untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih di era ketika penghargaan terhadap kemanusiaan tengah merosot. Bagi bangsa ini, dengan keragaman budaya dan agama, peringatan Natal memiliki makna yang lebih dalam sebagai momentum evaluasi dan refleksi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tahun dalam pesan kasih, damai, dan solidaritasnya, Natal menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat toleransi, mengatasi ketidakadilan sosial, dan membangun peradaban yang inklusif. Solidaritas dan kepedulian menjadi kunci untuk merajut harmoni dalam masyarakat. Semangat Natal di berbagai daerah telah mewujud melalui aksi nyata seperti membantu mereka yang terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, atau intensif membangun dialog lintas agama. Kehidupan berbangsa yang kokoh hanya dapat terwujud jika nilai-nilai kemanusiaan dijadikan pijakan utama. Dalam konteks Indonesia, semangat Natal harus menjadi pengingat bahwa kemajuan peradaban tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan saling membantu. Namun, refleksi ini tidak hanya berhenti pada hubungan manusia dengan sesama.
alam juga menjadi bagian penting dari panggilan moral Natal. Krisis iklim yang melanda dunia, termasuk Indonesia, adalah bukti bahwa manusia kerap mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penjaga bumi. Kerusakan lingkungan, mulai dari deforestasi hingga pencemaran, tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga memperparah penderitaan manusia, terutama masyarakat miskin yang paling rentan terhadap dampak bencana. Untuk tahun ini, upaya menjaga kelestarian lingkungan turut menjadi perhatian utama tema Natal. Natal 2024 mengangkat tema "Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem". Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kesederhanaan dan keberpihakan terhadap lingkungan menjadi nilai utama yang diusung dalam perayaan Natal Nasional 2024. Semangat itu tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi yang masih membelit masyarakat. Karena itu, menurut Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, Thomas Jiwandono, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tetapi juga pada lingkungan hidup. Implementasi tema Natal Nasional tahun 2024 akan dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah. Perayaan Natal juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar, persoalan ekonomi yang mengerek angka kemiskinan, polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, serta diskriminasi berbasis agama. Meski peringatan Natal seringkali menjadi ajang kerukunan antar umat beragama, namun perlu disadari bahwa keharmonisan itu masih butuh terus diperjuangkan. Masih ada kasus intoleransi di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa kerja untuk memperkuat kebersamaan belum selesai. Untuk itulah, Natal juga dapat menjadi pengingat bahwa harmoni bukanlah sesuatu yang bisa dianggap gampang, melainkan harus diperjuangkan melalui dialog yang terus-menerus dan kesediaan untuk saling memahami. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda bersama kami dalam Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di editorial, kita masih akan membahas mengenai tema hari ini dan kami akan melakukan partisipasi juga oleh para pemirsa. Ada 2 penelpon pada hari ini. Sudah ada bergabung bersama kami Ibu Ong Mehwa dari Jakarta. Selamat pagi, Bu Ong. Selamat pagi, Mbak Gemma. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi. Natal bagi yang merayakan Natal tahun 2024 dan tahun baru. Sebagai hari Natal bagi umat Kristiani, kita ucapkan semoga di tahun ini damai dan sejahtera, tidak terjadi apa-apa, Mas. Mudah-mudahan dalam keadaan iklim yang membuat kita panik dan sebagainya, kerukunan dan menjaga saling tolong menolong, karena banyak sekali musibah, terutama di daerah NTT sampai ada warga kita yang mengungsi dalam keadaan Natal, jadi kita prihatin. Disinilah keharmonisan, kita saling membantu umat agama lain dengan agama Kristiani. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Natal. Semoga Natal ini membawa damai, kerukunan, dan tidak ribut terus, Mas Endra, Mbak Gemma, soal politisasi ya. Jadi masyarakat damai merayakan, tidak saling gontok-menggontok gitu. Ya. Semoga saja Natal tahun ini membawa kedamaian, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ong. Semoga kita damai semua ya. Kemudian ada Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra.
Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Mbak Maria Lisni ya. Ya, bagaimana Bu Indra? Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal. Ya, kita semua ingin hidup rukun dan damai. Karena sebetulnya satu kalimat saja yang kita pesan, yang kita pegang untuk menjaga lingkungan ini, yaitu kita beragama dengan tujuan untuk mendapat kedamaian dalam hidup. Jadi, kalau tidak ada kedamaian, apa tujuan kita beragama ini? Itu saja, Bung Indra dan Mbak Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, pesannya sama Mas Indra dari Bu Ong dan juga Bu Indra, ini menjaga perdamaian dan juga berdamai dengan lingkungan agar tetap bisa hidup dengan damai ke depannya. Jadi hubungannya sangat kuat dengan lingkungan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat dari pernyataan atau pendapat dari Ibu Ong Mehwa ya di Jakarta ya, tentu ini adalah pesan tentang momentum Natal, momentum hari-hari besar keagamaan yang lain, tentu saja juga memperbaiki atau merefleksi diri kita. Apakah kita sudah baik hubungan kita antar sesama kita. Kalau mungkin antar manusia dengan Tuhannya itu adalah sifatnya personal ya, itu masing-masing. Tapi yang bisa kita ambil untuk merefleksi diri bagaimana hubungan kita dengan sesama kita begitu ya. Tidak melihat agamanya apa, tapi sesama kita, sesama manusia. Kalau dalam Islam kan hablum minallah, hablum minannas. Di situ dikatakan hablum minannas, bukan hablum antar muslim saja, tapi minannas, seluruh umat manusia. Bagaimana hubungannya? Nah, itu yang harus tentu saja dilihat. Nah, tadi bagus sekali menarik, semoga ini damai di antara kita semua. Tapi kita juga ingatkan bukan hanya manusia atau warga negara saja atau masyarakat saja, tapi juga elit politik tentu saja. Karena seringkali gesekan-gesekan ini karena dibawa ke ranah politis. Nah, ini tentu saja momentum juga bagi mereka elit politik. Kita ngomongin politis dan damai ini juga menarik ya. Tapi kita tahan dulu Mas Indra, karena kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Editorial Indonesia. Akhir dalam program hari ini, dan kita akan menyimpulkan pada hari ini ya Mas Indra. Jadi apa yang bisa kita tangkap dalam Natal tahun ini untuk menjaga perdamaian dengan lingkungan? Menguatkan kemanusiaan, menjaga lingkungan, itu kan tema kita pada pagi hari ini. Jadi saya jadi teringat sebuah pepatah Jerman yang klasik dan banyak sering disebut begitu ya kalau terkait dengan kondisi alam. Es gibt kein schlechte Wetter, aber schlechte Kleidungen. Artinya tidak ada cuaca yang buruk atau mungkin alam yang buruk ya, tetapi yang ada adalah baju yang salah. Maksudnya begini, ketika ada cuaca buruk, jangan kita buru-buru menyalahkan alam. Yang ada bagaimana kita bisa berbaiki dengan baju yang tepat. Konteks tentang alam hari ini terkait dengan tema kita merefleksi diri di hari Natal ini tentu saja adalah kita lihat kalau misalnya terjadi berbagai bencana, ada longsor dan sebagainya, itu pasti karena curah hujan yang tinggi. Tapi apakah curah hujan masalahnya? Jangan-jangan memang tanah dataran tinggi yang miring itu kita tidak pernah atau mungkin sudah lengah dengan tidak menanaminya dengan pohon atau kita mengambil pohon-pohonnya sehingga terjadi longsor. Maka inilah momentum kita memperbaiki diri, momentum hari besar keagamaan, kita ingatkan hubungan kita dengan Tuhan, kita ingatkan hubungan kita antar sama manusia tadi agar tidak dibawa ke ranah politik yang kemudian selalu ribut, selalu ada gesekan, kemudian dibawa lagi apalagi masalah keyakinan. Tapi kita juga kembali merefleksi diri tentang alam. Apakah kita ini sudah, jangan-jangan kita masih buang sampah sembarangan. Jangan-jangan kita masih buang plastik dan barang-barang sampah itu ke sungai. Sehingga kemudian terjadilah hal-hal yang kemudian merugikan kita sendiri, bencana dan lain sebagainya. Karena memang alam juga karunia dari yang di atas ya, Mas Indra ya. Kita harus jaga sampai ke depannya untuk jangka panjang, untuk anak cucu kita ke depan masih bisa tinggal di bumi ini begitu ya Mas Indra. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Semoga damai juga menyertai kita semua pada hari ini ya Mas Indra. Terima kasih.
Dan pemirsa, Natal tahun ini tidak cuma kepedulian dan belas kasih pada manusia, tetapi juga pada lingkungan hidup. Perayaan Natal juga menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi bangsa. Meski Natal menjadi ajang kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, namun keharmonisan itu juga harus terus dirawat dan diperjuangkan. Demikian untuk Editorial pada hari ini, saya Gemma Tanjung. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.